Selama puluhan tahun, dolar AS telah menjadi raja ekonomi global, simbol kekuatan dan stabilitas. Dolar bukan hanya alat tukar, tapi juga lambang kepercayaan dunia terhadap ekonomi Amerika Serikat. Dari bursa saham hingga cadangan devisa, pengaruh dolar terasa di setiap sudut dunia. Hampir setiap negara berdagang, menabung, dan berbisnis dalam dolar menjadikannya mata uang standar dunia. Dolar menjadi jantung sistem keuangan internasional, memudahkan transaksi lintas negara, dan memberikan stabilitas di tengah gejolak ekonomi global. Tapi sekarang keadaan mulai berubah. Dunia mulai mempertanyakan apakah dominasi dolar masih relevan di era baru ini. Kekuatan-kekuatan besar diam-diam mencari alternatif, keluar dari bayangan dolar. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan bahkan beberapa negara Eropa mulai memperkuat mata uang mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kedaulatan dan keseimbangan kekuatan baru. Setiap negara ingin mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kontrol atas ekonominya sendiri. Proses ini, yang disebut dedolarisasi, semakin mendapatkan momentum karena negara-negara berdagang dengan mata uang mereka sendiri. Mereka menandatangani perjanjian baru, membangun sistem pembayaran alternatif, dan memperkuat cadangan non-dolar. Dominasi dolar terkikis, bukan runtuh. Tetapi implikasinya sangat besar. Perubahan ini bisa mengubah peta ekonomi dunia dan mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Bagi AS, ini berarti tantangan terhadap kekuatan ekonominya. Amerika harus beradaptasi dengan realitas baru, di mana pengaruhnya tidak lagi mutlak. Bagi yang lain, ini adalah kesempatan untuk aliansi baru dan kebebasan finansial. Negara-negara berkembang bisa lebih mandiri dan menentukan arah ekonominya sendiri. Apa yang akan menggantikan dolar? Apakah yuan, euro, atau bahkan mata uang digital akan mengambil alih peran sentral ini? Bisakah sistem multimata uang berfungsi, atau akankah itu membawa kekacauan? Dunia sedang berada di persimpangan penting dalam sejarah keuangan. Kisah dolar tidak lagi hanya kisah Amerika, ini adalah kisah dunia. Perubahan ini akan membentuk masa depan ekonomi global, dan setiap negara kini punya peran dalam menentukan arah baru sejarah keuangan dunia. Untuk memahami tantangan hari ini, kita harus menelusuri kembali jejak sejarah yang membentuk fondasi ekonomi global modern. Kisah ini dimulai dari masa-masa penuh gejolak, ketika dunia mencari stabilitas setelah Perang Besar. Kita kembali ke tahun 1944 dan konferensi Bretton Woods, di mana para pemimpin dunia berkumpul untuk merancang tatanan keuangan baru demi mencegah krisis di masa depan. Amerika Serikat, yang saat itu muncul sebagai negara adidaya dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar, meyakinkan dunia untuk mengaitkan mata uang mereka dengan dolar, yang pada gilirannya terikat pada emas. Ini menciptakan sistem moneter internasional yang baru. Dolar pun menjadi mata uang cadangan dunia, simbol kepercayaan, stabilitas, dan kekuatan ekonomi. Negara-negara di seluruh dunia mulai menyimpan dolar sebagai jaminan. Amerika menikmati hak istimewa yang luar biasa. Mereka bisa mencetak uang untuk membayar impor dan investasi, sebuah kemewahan yang tidak dimiliki negara lain. Dolar mengalir ke seluruh penjuru dunia, memperkuat posisi AS di panggung global. Namun, pada tahun 1970-an, pengeluaran AS untuk perang dan program domestik melebihi cadangan emasnya. Dunia mulai meragukan apakah dolar benar-benar sekuat yang diyakini. Negara-negara lain menuntut emas sebagai ganti dolar mereka, menyebabkan tekanan besar pada cadangan emas Amerika. Pada tahun 1971, Presiden Nixon secara dramatis mengakhiri standar emas. Dunia terkejut, tetapi tetap menggunakan dolar, karena tidak ada alternatif yang cukup kuat. Dolar kehilangan jangkar emasnya, namun tetap mempertahankan taktanya sebagai mata uang utama dunia. Kepercayaan pada kekuatan ekonomi Amerika tetap tinggi. Ekonomi global kini dibangun di sekitar dolar, dan pengaruh Amerika terus tumbuh, memengaruhi perdagangan, investasi, dan kebijakan moneter di seluruh dunia. Inilah panggung kekuasaan dolar selama puluhan tahun. Namun, seiring waktu, keretakan mulai terlihat. Tantangan baru pun bermunculan di horizon global. Bahkan setelah standar emas berakhir, kekuatan dolar tumbuh. AS membuat kesepakatan dengan produsen minyak. Minyak hanya akan dijual dalam dolar, menciptakan sistem petrodolar. Segera, sebagian besar komoditas global dihargai dalam dolar, menjadikannya bahasa universal perdagangan. Pinjaman dan utang internasional juga dalam dolar, memaksa negara-negara untuk mendapatkan dan menahannya. Siklus ini memperkuat dominasi dolar,
bank sentral di seluruh dunia menimbun dolar sebagai cadangan. Hari ini, dolar masih menyumbang hampir 60% dari cadangan global. Tetapi ini juga berarti ekonomi dunia terikat pada keputusan AS. Sekarang, dolar menghadapi tantangan terbesarnya. Tiongkok, Rusia, dan India membuat kesepakatan untuk berdagang dengan mata uang mereka sendiri, melewati dolar. Bahkan sekutu AS seperti Prancis dan Arab Saudi sedang mencari alternatif. Jika Arab Saudi menerima mata uang lain untuk minyak, itu bisa memicu efek domino. Langkah-langkah ini adalah bagian dari dorongan global untuk dunia finansial multipolar, di mana banyak mata uang berbagi pengaruh. Kepastian lama dari sistem yang berpusat pada dolar sedang runtuh. Retakan di bendungan semakin besar. Blok BRICS, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan telah menjadi tantangan yang paling terorganisir terhadap dominasi dolar Amerika Serikat di panggung global. Selama bertahun-tahun, negara-negara ini telah memperkuat kerjasama ekonomi dan politik mereka, membentuk front bersama untuk menantang sistem keuangan internasional yang selama ini didominasi Barat. Dengan bergabungnya anggota baru seperti Arab Saudi dan Iran, BRICS kini semakin kuat. Mereka sedang membangun institusi keuangan sendiri, seperti Bank Pembangunan, dan mendorong perdagangan antar negara anggota menggunakan mata uang lokal, bukan lagi dolar. Bank Pembangunan baru, misalnya, menawarkan pinjaman dalam mata uang lokal, yang secara perlahan mengikis peran dolar dalam transaksi internasional. Ini memberi negara-negara anggota lebih banyak kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat. Para pemimpin BRICS bahkan sedang membahas kemungkinan menciptakan mata uang cadangan bersama, yang mungkin akan didukung oleh komoditas seperti emas atau minyak. Langkah ini bisa menjadi perubahan besar dalam tatanan keuangan dunia. Upaya ini bukan hanya soal ekonomi, ini adalah proyek politik besar untuk menyeimbangkan kekuatan global dan memberi suara lebih besar bagi negara-negara berkembang. Sistem keuangan saat ini, yang dibangun setelah Perang Dunia II melalui Perjanjian Bretton Woods, kini dianggap tidak lagi adil dan tidak lagi melayani kepentingan negara-negara di luar Barat. Dengan membangun institusi paralel dan memperkuat kerjasama, BRICS bertujuan menciptakan dunia yang lebih seimbang, multipolar, dan inklusif, di mana kekuatan ekonomi tidak lagi terpusat pada satu negara atau blok saja. Inilah tujuan utama mereka, de-dolarisasi dan de-amerikanisasi keuangan global, demi masa depan yang lebih adil bagi semua negara. Dorongan untuk menjauh dari dolar adalah tentang kekuasaan sama seperti ekonomi. AS dapat menggunakan dolar untuk menjatuhkan sanksi, membekukan aset, dan memutus negara-negara dari keuangan global. Sanksi terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina mengirimkan pesan yang jelas, tidak ada yang kebal. Bagi banyak orang, kenyamanan dolar sekarang terlihat seperti kerentanan. Negara-negara menginginkan kedaulatan moneter untuk melindungi diri dari tekanan politik AS. Senjata finansial telah mengikis kepercayaan terhadap netralitas dolar. Negara-negara mencari keamanan finansial dan kebebasan dari paksaan. Seperti apa dunia pasca dolar? Bukan raja baru tunggal, tetapi sistem multimata uang. Dolar, euro, dan yuan semuanya bisa berfungsi sebagai mata uang cadangan global. Perdagangan akan lebih fleksibel, tetapi juga lebih terfragmentasi dan berpotensi tidak stabil. Bagi AS, kehilangan dominasi dolar berarti biaya pinjaman yang lebih tinggi dan pengaruh global yang lebih kecil. Bagi yang lain, ini adalah kesempatan untuk kemandirian, tetapi juga membawa risiko dan volatilitas baru. Dunia sedang bergeser menuju tatanan multipolar dengan kekuatan yang lebih tersebar luas. Era kekuasaan dolar yang tak tergoyahkan akan berakhir. Babak baru yang tidak pasti dalam keuangan global telah dimulai.